Astagfirullah. Gimana guys rasanya 15 tahun nggak naik bis antar kota antar provinsi di Jawa, dan tiba-tiba aku kemarin naik bis lagi. Bener-bener fantastis sih rasanya. Oke cuy, apa kabar kalian semua cuy? Apa kabar kalian semua cuy? Dan aku mau ke Jakarta nih hari ini, malam ini ya cuy. Karena tadi sebenarnya bisnya tuh jam 5 ya, delay 2 jam karena bis TikTok kayaknya. Kita pakai PO Narendra. Kita nungguin bisnya dulu. Nanti kita dapet di depan 1A 1B kan, 1A 1B, dan ini jam 9 malam, mau jam 9 malam bisa belum datang. Kita nggak tahu ya besok sampai Jakarta jam berapa. Seharusnya sih kalau tadi jam 5 berangkat, jam 5 sore dari Madiun sampai Jakarta sih pagi sih. Tapi nggak tahu ya, ini bisnya belum terlihat dari sini cuy. Nanti kalau dia terlihat cuy tak videoin cuy. Oke, jadi gini guys ceritanya. Kemarin tuh aku nganterin adikku ke Jakarta, atau lebih tepatnya ke Bekasi sih lebih tepatnya, dan aku naik bis Narendra. Ya, awalnya kita berangkat jam 5 sore, jam 6 sore, mohon maaf. Awalnya kita berangkat jam 6 sore dari Madiun, lebih tepatnya dari Indonesia Madiun, terus kita dihubungin tuh udah mau berangkat, tiba-tiba dihubungin. Bang, bisnya delay nih. Jam 9 baru berangkat dari Madiun katanya. Oke, nggak apa-apa. Untung kita belum berangkat ke agennya ya, atau agen busnya itu. Anjir, tak kirain apa, ternyata burung cuy. Pada parkir di sini kalau malam cuy. Ini ternyata burung cuy. Restu Panda cuy. Patas paling jos. Surabaya Madiun, Surabaya Ponorogo. Dan akhirnya kita berangkat sekitar jam 8 kalau nggak salah, kita berangkat ke agen dan kita nungguin bis malam itu, bis Narendra itu di agen Delopo. Dan kita nungguin hampir 1,5 jam, lebih tepatnya jam setengah 10-an kalau nggak salah, atau jam 9 lebih lah, itu bisa datang. Ini teko ya bisnya. Ya iki kan? Tutup kata NS. Oh iya gini, sepi loh. Dan akhirnya busnya datang guys, jam 9 lebih dikit kalau nggak salah busnya datang, dan unitnya itu baru CB5 Scania. Aku lupa unitnya, Scania tipe berapa, sasisnya yang ini yang jelas. Terus bodinya itu Adi Putro, bener-bener masih baru, masih fresh, dan ciri khas Narendra bawahnya itu karpet. Dan ternyata aku baru ngeh juga, oh Narendra ini adalah tagline-nya adalah singo balap. Dan dari jauh-jauh hari adikku tuh udah pesen tiket itu di depan di lantai 2, deck 2-nya, terus di paling depan guys. Jadi bener-bener awal terkesannya, kesan saya nih baru 15 tahun gak naik bus, dan bener-bener langsung kita naik bus tingkat. Itu bener-bener dulu belum ada guys, zaman dulu waktu aku masih sering tiktokan Jakarta Madiun itu belum ada sama sekali, belum ada bus tingkat. Dan aku naik bus tingkat dan di posisi paling depan, itu bener-bener wow. Rasanya kayak kita tuh mau dilempar ke depan gitu guys. Anjay, pertama kali lewat naik bis di depan ya, double decker depan, kayak diuncal nih, langsung dekat dengan jalan. Cedek banget ya. Apalagi ada tagline Narendra itu singo balap ya, kayak naik
bahwa supirnya itu kenceng banget karena ternyata itu unit tiktokan. Nanti sampai Jakarta dia langsung balik lagi ke Madiun, jadi begitu. Bener-bener luar biasa kesannya. Saya spot jantung banget lah di depan itu guys, bener-bener wow, menakutkan sekali. Sama persis ya, saya semenjak bisa nyopir mobil itu nggak berani naik Sugeng Rahayu di depan itu. Ya kesannya kayak gitu lah guys. Bener-bener sangat-sangat luar biasa. Experience-nya ya bener-bener luar biasa. Dan kita ke Terminal Madiun. Pertama kita lewat Terminal Madiun dulu, terus di situ ternyata arah Terminal Madiun itu kan daun apa itu pohon itu kan agak ada rindang gitu kan. Ternyata bus tingkat itu kayak nabrak gitu loh guys, ranting-ranting pohon gitu di situ tuh, jadi gluduk suaranya yang keras banget. Dan bisnya itu semut banget ya, mungkin unit premium ya, Scania ya kan, jadi semut banget bisnya. Aku bener-bener ngerasa wah gila, naik bis segede ini dengan power tenaga yang gede juga, dengan transmisi otomatis, bener-bener semut banget, di luar akal logikaku. Gila, ini bis gede banget, tarikannya kencang banget. Wow. Ya oke lah, kalau kamu mobil sedan atau mobil kecil oke lah. Kalau tarikannya ini gede banget bis ini, lantai 2, bayangin aja guys. Bis ini lantai 2, terus wow, bener-bener kayak nggak percaya gitu guys. Bener-bener wah, semut banget ini. Bener-bener semut banget, tarikannya semut. Air suspensinya nyaman, bodinya kalau masalah bodi mungkin masih baru ya, jadi bodinya juga belum kerudak gitu, bener-bener masih semut banget guys, dan sangat-sangat luar biasa. Sama 15 tahun nggak naik bis, terus tiba-tiba naik bis dengan bis yang super kayak gitu kan, bener-bener wow, anjir enak banget ini, bener-bener luar biasa banget. Oke, udah mau jalan cuy, dia udah mau ngalah ya, mau maju ke depan ya. Nah, nih, para pembalap Jawa Timuran nih. Oke, kita sudah lepas Terminal Madiun cuy, kita lanjut ke gak tahu ya, lewat tol atau lewat ini. Habis itu kita ke Ngawi guys, kita perjalanan ke Ngawi dari Terminal Madiun, kita ke Ngawi, dan arah Madiun Ngawi itu yang jalur lebar itu kan antara Madiun Mospati aja guys. Lepas Terminal Mospati itu di Geneng itu kan jalurnya kan sempit ya, dan itu bis masih laju sekali di situ guys, luar biasa. Terus kita bisnya itu jemput penumpang di Terminal Magetan, terus di Terminal Mospati, terus ke Terminal Ngawi, jemput penumpang, terus habis itu
Habis itu kirain itu kita servis makan dong di Duta Ngawi kan, biasanya kan Duta Ngawi lah kalau aku ngelihat vlogger bis itu kan Duta Ngawi kan makanya. Ternyata enggak guys, ternyata bis itu langsung masuk tol Trans Jawa lewat via tol Ngawi kan, langsung masuk tol Trans Jawa via tol Ngawi, via pintu tol Ngawi kan, terus masuk dan bener-bener langsung digaspol sama sopirnya guys. Aku nggak tahu kemarin itu aku sempat ngecek itu di atas 120 km per jam lah dia bawa mobilnya itu sopirnya, dan bener-bener wow, ini mobil gede loh. Dan ketika kita naik double decker itu kita ngelihat bis yang biasa itu kayak kecil banget gitu loh guys. Ini bener-bener bis yang gede loh, nggak kecil loh, bis ini gede banget, bener-bener gede dan tinggi banget, dan dia bawa mobil 120 tuh bener-bener buat aku, ya mungkin kalian udah biasa ya, mungkin ke vlogger-vlogger lain, tapi buat aku bener-bener ngerasa gila juga di tenaganya bis ini. Kalau gak salah 420 atau 430 horsepower gitu guys. Wow, bener-bener ngerasa kayak kita ini ya, kayak kita main roller coaster gitu kan, apalagi posisi di depan kan, itu bener-bener wow, bener-bener spot jantung banget lah di depan itu guys, bener-bener posisiku karena dudukku di depan ya. Terus kita sampai di rumah makan, dan rumah makannya tak kira di pinggir jalan umum ya, atau biasanya itu keluar tol, exit tol gitu guys. Ternyata di dalam rest area tol Trans Jawa atau tol Jawa apa itu tol Solo Madiun lah, antara itulah kita servis makannya guys. Oke, kita lanjut guys, dan ternyata makanannya juga enak sekali, luar biasa. Kita dapat rendang, kita dapat macam-macam, tapi aku kayak nggak pakai rendang deh. Kayak nggak ngambil rendang, ngambil ayam kecap aja kayaknya guys. Aku lupa, kayak ngambil ayam kecap aja, tapi luar biasa lah servis makannya. Dan aku sempat ngambil foto buat thumbnail, yang ini fotonya. Dan ada insiden guys, aku mau ngerekam ceritanya, mau ngerekam, tiba-tiba oke cuy, kita sudah selesai, kita langsung berangkat lagi karena tadi bis udah terlambat ya. Lambat 3 jam, gila. Udah kayak kena delay apa itu namanya? Super Airjet. Astagfirullah. Aku ditabrak mobil City Trans, badai. Ya udahlah, aku nggak ngamuk, aku nggak marah karena mungkin supirnya juga nggak tahu, karena posisiku di tengah-tengah mobil Hilux itu kan, dan mobil City Trans itu mundur, dan dia mungkin aku di luar jangkauan spion ya, jadi aku sempat kesenggol dikit, tapi nggak apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Jadi bener-bener kayak kaget aja, aku ditabrak mobil. Tapi nggak apa-apa. Oke, habis itu kita naik dan kita langsung lanjut lagi perjalanan ke arah Jakarta, dan aku turun di Jakarta Timur sih. Dan bener-bener luar biasa banget guys. Aku nggak kuat, aku tidur di bis, nyaman banget, bener-bener nyaman, smooth, laju. Bisnya itu kenceng banget, bener-bener kenceng banget, dan nyaman banget aku di situ guys, di naik bis itu ya, bener-bener nyaman. Terus sampai di Semarang, keindahan Semarang malamnya, waduh, keindahan Semarang di malam hari itu bener-bener luar biasa. Lampu-lampu jalan, waduh, luar biasa sekali. Dan di situ bisa tetap aja ngebut badai. Apalagi kalau pas udah mau itu guys, masuk apa itu namanya, udah nyalip gitu kan, nyalip kontainer, misalnya nyalip kontainer gitu kan. Terus kontainernya itu kadang-kadang itu kepalanya itu agak gedek sedikit gitu kan. Itu bener-bener takut banget ya. Rasanya tuh kayak wow, mau nabrak nih. Tapi ternyata enggak, sopirnya itu udah sangat berpengalaman ya guys ya, bener-bener. Tapi kita yang di atas ini bener-bener rasanya tuh wah, mau nabrak nih, gila. Jadi gitu. Terus kita sempat ganti sopir tuh di mana aku lupa. Ganti sopir, terus abis sopir keduanya itu tambah laju banget, tambah kencang banget guys, bener-bener di bis itu dibawa zigzag gitu kan. Ini bis gede loh, ini bukan bis kecil, gila mereka bawanya ya. Dan ternyata kenapa bis ini laju ya dari arah timur ke Jakarta ya, karena bis ini harus ngejar target waktu sebelum jam 5 pagi itu harus masuk Jakarta. Kalau dia masuk Jakarta sebelum jam 5 pagi, Jakarta akan macet, mereka akan kena macet yang sangat luar biasa dan nggak bisa ngebut guys. Makanya dia ngejar target guys saja untuk segera masuk ke Jakarta. Dan
Kita bener-bener di sopir pengganti ini ya, setelah sopir pengganti itu bener-bener dibawa spot jantung banget guys, karena bener-bener luar biasa. Dan aku kagetnya, aku dulu zaman dulu kan belum belum ada bus, belum ada tol Trans Jawa kan, kita masih lewat Pantura. Wah, di situ tuh bener-bener bis itu bener-bener kena macet, padet, jalan rusak. Naik bus itu bener-bener effort banget. Dan sekarang kita di Jawa luar biasa, kan ada tol Trans Jawa yang sangat cepat sekali ya. Jam 2 udah mau masuk Cikampek kalau nggak, jam 2 kalau nggak salah masuk tol Cipali. Aku kaget banget, gila nih bis udah masuk tol Cipali aja nih. Wow, ini lari berapa nih? Terus aku sempet ngecek tapi nggak tak rekam. Aku sempat ngecek tuh sampai tembus 120. Aku yakin 120 itu bukan top speednya, karena aku tahu RPM-nya pas top speed itu lebih kencang lagi. Aku tahu suara, kan masih denger kan, suara mesinnya kan denger kan. Ini RPM kayak landai gitu tuh 120. Aku sempat denger suaranya itu agak ngerung gitu kan. RPM-nya itu, mesinnya itu, wah ini berarti bisa lebih dari 120 nih. Aku yakin itu bisa 140, 135 itu pas top speednya ya, tapi nggak top speed terus kan, dia tetap turun juga kan speednya. Gila, 140, 130 bis segede gaban itu guys, bener-bener anjir, gila banget. Aku bener-bener masih belum percaya guys, bener-bener masih wow. Ini bahwa bus segede ini loh lari segitu tuh, bener-bener wow. Dan akhirnya kita sampai ke Cikampek itu jam 3-an atau jam 4-an ya, setengah 4 atau jam 3-an aku lupa, masuk ke Cikampek. Dan gila banget, aku bener-bener kaget banget bis ini udah masuk Cikampek aja. Padahal kita tadi itu masuk tol Ngawi itu jam 11 tepat, aku udah hitung, tak cek jam 11 tuh masuk tol Ngawi. Dan jam 3 masuk tol Cikampek. Gila bis ini, bener-bener gila. Dan tetap di tol Cikampek itu biasanya kalau bis dulu ya masuk tol Cikampek itu udah agak turun tuh speednya, itu agak santai dia. Ini enggak dong, ngegas terus, bener-bener gaspol terus guys di situ guys, bener-bener wow, bener-bener. Dan ini ya, yang nggak nyangkanya aku tuh bener-bener gini loh guys, yang nggak nyangkanya aku tuh ini bis gede banget dan lari segitu kencengnya, itu sih yang nggak nyangkanya. Dan agak kaget sih aku sebenarnya, karena 15 tahun nggak naik bus guys. Biasanya naik bus itu bus biasa kayak Mercy 1626, Hino RM kayak gitu-gitu ya kita naiknya kan. Ini langsung bus tingkat dan kita posisi di depan, bener-bener amazing banget gak sih? Karena aku tuh dulu tuh bis mania banget ya. Dulu tuh seneng banget naik bis ya, zaman dulu 2012 ke bawah itu seneng banget naik bis. Dan aku sering tiktokan Jakarta Madiun tuh sering banget. Tapi kita masih pakai bus biasa, standar lah, roda 6 lah, roda 6 biasa yang kayak Mercy 1526, kayak Hino RM, kayak gitu lah kita naiknya itu kan. Dan ini kita langsung naik Scania yang tronton dengan tenaga yang super gede banget, gila luar biasa. Dan jam 5 kita sampai di Bula Kapal guys, dan ya sangat-sangat amazing banget. Aku sempat nanya sopirnya, kernetnya kan, gila kenceng banget bro, berangkat belakangan datang duluan. Mas mau tiktokan kita mas, langsung balik lagi mas ini karena unitnya terbatas gitu. Oke lah, ternyata itu alasan mereka sangat laju bawanya guys. Oke, jadi gitu ya guys ceritaku 15 tahun gak naik bis, dan naik bis itu ceritaku guys. Dan semoga kalian bisa ini ya, bisa mendapatkan experience atau manfaat dari ceritaku ini guys. Dan luar biasa sih, luar biasa banget Jawa kemajuannya, karena aku 15 tahun di Kalimantan guys, dan nggak ada bis-bis kayak gitu, nggak ada. Kita bener-bener ya naiknya paling kalau travel Innova paling. Jadi ya ada bis tapi nggak semewah dan nggak persaingan antar PO itu nggak kayak Jawa lah. Sekarang Jawa bener-bener luar biasa banget persaingan antar PO-nya ya, yang menciptakan bus-bus atau dia punya bus segila sekarang. Oke, sampai di sini video ini guys, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, dan next time kalau video ini rame aku mungkin akan trip lagi, nggak tahu kemana. Oke, makasih banyak guys.
Bye.